Bab 21, Alkemis tingkat kedua Guni Lelang Premier, rumah lelang terbesar di kota Wultan dan cabang dari keluarga terkaya Kekaisaran Jiama, keluarga Premier. Keluarga Premier sangat kuno dan telah menjadi kekuatan yang cukup kuat di Kekaisaran Jiama selama beberapa abad. Jaringan mereka benar-benar mengesankan dan beberapa rumor bahkan mengklaim bahwa keluarga Premier memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Jiama. Di Empire, keluarga Premier, keluarga Nalan, dan keluarga Ritter adalah tiga keluarga terbesar dan memiliki berbagai koneksi di dunia komersial dan militer. Oleh karena itu, dengan dukungan keluarga Premier, tidak peduli seberapa menarik keuntungan dari pelelangan, tidak ada yang berani mencoba apapun terhadap mereka. Melihat rumah lelang di ujung jalan, Xiaoyan berbelok ke gang samping dan dengan cepat mengenakan jubah hitam. SL, bayangkan jubah sekolah Harry Potter. Jubah hitam tidak hanya menutupi wajah Xiaoyan, tetapi juga mengubah tubuhnya yang kurus agar tampak lebih lebar. Bahkan jika Suer melihat sosok berjubah itu, dia tidak akan bisa menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan. Setelah ditutupi jubah hitam, Xiaoyan menghela nafas lega. Bukan karena Xiaoyan terlalu berhati-hati, melainkan karena Foundation Elixir terlalu berharga. Untuk klan, daya tarik Foundation Elixir sangat besar. Jika seseorang dapat memproduksinya secara massal, maka itu berarti generasi muda klan akan tumbuh pada tingkat yang dipercepat, yang akan membantu klan meningkatkan kekuatan mereka dan pada gilirannya mengarah pada siklus positif. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiaoyan hanya bisa memilih untuk menyembunyikan dirinya. Dengan hati-hati menyentuh botol white jade yang agak dingin, Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari gang dan pergi menuju rumah lelang di ujung jalan. Di bawah tatapan waspada oleh penjaga lapis baja lengkap, Xiaoyan berjalan ke rumah lelang tanpa henti. Begitu Xiaoyan masuk ke dalam rumah, rasa panas terik matahari tergantikan dengan rasa sejuk. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke dunia baru. Menyapu melalui aula mewah, Xiaoyan dengan cepat menemukan ruang samping. Di pintu yang menuju ke ruangan itu tertulis kata-kata mengkilap, ruang inspeksi. Berjalan di dalam, ruangan itu cukup kosong dan hanya seorang pria parubaya yang jelas bosan duduk di sana. Mendengar pintu terbuka, pria itu mengangkat kepalanya dan, saat melihat Xiaoyan berjubah hitam, alisnya sedikit berkerut. Tetapi segera, ekspresi wajahnya berubah menjadi senyum profesional. Tuan, apakah Anda berencana untuk memeriksa sesuatu? Ya, di bawah jubah hitam, suara kering dan tua dengan ringan melayang keluar. Itu adalah suara Yao Lao. Xiaoyan berjalan dan meletakkan botol white jade di atas meja di depan pria parubaya itu. Ini, tampak bingung, pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil botol white jade dan mengendusnya. Ekspresi wajahnya segera berubah dan ketika dia melihat kembali ke sosok berjubah hitam, tatapannya memiliki sedikit rasa hormat. Tuan, Anda seorang alkemis. Ya, suara tua itu keluar lagi. Bolehkah saya bertanya, apa pil yang ada di dalam botol ini? Apa fungsinya? Mendengar bahwa dia sedang berurusan dengan seorang alkemis, pria parubaya itu bertanya dengan lebih hormat. Eliksir yayasan, ini dapat meningkatkan kecepatan pelatihan Doki tetapi hanya berguna untuk orang-orang di bawah level Dose. Oh, itu bisa meningkatkan kecepatan latihan Doki. Mendengar kata-kata Yao Lao, ekspresi pria parubaya itu berubah. Semua orang tahu bahwa Doki hanya bisa dilatih mengikuti formula yang ditetapkan dan karena jalur Qi untuk individu sangat lemah pada saat ini, jika efek obatnya terlalu kuat, maka jalur Qi akan meledak dan orang tersebut akan mati. Ramuanku tidak memiliki efek samping dan kekuatan obatnya sangat damai sehingga tidak akan menyebabkan hal seperti itu terjadi. Anda tidak perlu khawatir tentang itu terjadi. Seolah-olah dia bisa mengerti apa yang dipikirkan pria parubaya itu, suara keriput itu dengan tenang menjelaskan. Ekspresinya berubah sekali lagi, pria parubaya itu dengan hati-hati meletakkan botol white jade di atas meja di depannya dan dengan hormat bertanya, Tuan, bisakah Anda menunggu sebentar? Saya perlu meminta master pelelangan Guni kami untuk memeriksa eliksir ini. Tentu, cepatlah. Melambaikan tangannya, Xiaoyan tidak berpura-pura sopan dan duduk di kursi di samping. Pria parubaya itu dengan cepat mengangguk dan buru-buru meninggalkan ruangan. Duduk di kursi, Xiao Yao tetap diam dan tidak berusaha berbicara dengan Yao Lao. Ini adalah tempat orang lain dan berhati-hati lebih baik daripada tidak. Siapa yang tahu jika ada hal-hal yang bisa mendengarkan percakapan mereka. Setelah menunggu di kamar sebentar,
pria parubaya itu kembali dengan sesepuh berjubah hijau dengan rambut sedikit memutih. Di dada tetua bukanlah bintang emas melainkan sesuatu seperti tungku alkimia dan di tungku alkimia ada 2 garis perak yang berkilauan dengan keanggunan. Tuan, ini adalah Guni master lelang kami. Dia adalah 3 dadosi kecil. Pada saat yang sama, dia juga seorang alkemis tingkat kedua. Pria parubaya itu dengan hormat memperkenalkan pendatang baru itu. Mendengar identitas sesepuh, alis Xiaoyan secara naluriah melompat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang alkemis di samping Yao Lao. Dia dengan hati-hati memeriksa kembali yang lebih tua. Penatua memiliki wajah merah dan meskipun jubah hijau tampak biasa, ada seberkas cahaya yang melonjak di atasnya. Jelas, jubah ini memiliki semacam inti monster yang ditanamkan ke dalamnya. Di wajah biasa para tetua adalah kesombongan yang selalu ada, sesuatu yang dimiliki semua alkemis. Sementara Xiaoyan sedang memeriksa Guni, Guni juga mengamati orang di depannya. Alkemis tidak seperti Douzes dan alkemis sangat dicari oleh berbagai kekuatan. Karena itu, ketika Guni sedang mempelajari Xiaoyan, dia juga mencoba menebak siapa alkemis itu. Pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil botol giok di atas meja dan memberikannya kepada Guni. Mengambil botol White Jade, Guni pertama-tama mengendus aroma manis sementara mata tuanya sedikit terpejam. Dengan ringan memiringkan botol, setetes cairan hijau perlahan bergulir dari lubang botol hingga mendarat di tengah telapak tangan Guni. Menatap cairan hijau, Guni mencabut jarum perak dan di ujung jarum menunjukkan sedikit fluktuasi doki. Diam-diam menyelinap ke dalam cairan hijau dan perlahan diaduk. Dengan pengadukan jarum, wajah tenang Guni berubah menjadi ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, dia memasukkan kembali cairan hijau ke dalam botol giok. Ketika dia melihat Xiaoyan lagi, wajahnya yang arogan memiliki sedikit rasa hormat. Berbalik ke arah pria parubaya itu, dia berkata, ramuan itu ada di tingkat kedua. Semua yang dikatakan sebelumnya adalah benar. Mendengar itu, pria parubaya itu menghela nafas lega dan tersenyum penuh semangat pada Xiaoyan. Tuan, apakah Anda berencana melelang ramuan ini? Yup, bisakah kamu melelangnya sesegera mungkin? Hehe, itu tidak masalah. Tuan, ambil ini dan pergi ke ruang lelang pertama. Untungnya, kami sedang mengadakan pelelangan di sana sekarang dan eliksirmu akan segera dilelang. Pria parubaya itu tersenyum sambil menyerahkan kartu logam hitam pekat. Baik, mengambil kartu logam, Xiaoyan tidak menunggu dan segera meninggalkan ruangan. Tuan Guni, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Hanya setelah Xiaoyan meninggalkan pandangan mereka, pria parubaya itu berbisik pelan kepada Guni. Ya, dia seorang alkemis. Persepsi jiwanya yang lincah, tidak mungkin salah. Guni mengangguk tetapi alisnya berkerut dan dia bergumam, tapi dari mana dia berasal? Saya belum pernah mendengar ada alkemis yang dapat memperbaiki pil tingkat kedua di kota hutan. Haruskah saya melakukan penelitian? Guni berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, tidak sekarang. Semua alkemis memiliki temperamen yang aneh dan jika dia melihat Anda mencoba menggali sejarahnya, dia akan memiliki kesan buruk tentang pelelangan. Berada di sisi buruk seorang alkemis misterius bukanlah langkah yang cerdas. Berbalik, Guni dengan ringan berkata, agar dia memiliki kesan yang baik tentang pelelangan kami, Anda harus tahu bagaimana melakukannya kan? Hehe, aku mengerti. Ingat, bahkan jika kita tidak bisa berteman dengannya, kita juga tidak bisa menyinggung perasaannya. Atau yang lain, meninggalkan beberapa kata dingin, Guni juga meninggalkan ruangan. Bab 22, Nyanyian Badai di bawah pimpinan seorang pelayan, Xiaoyan memasuki pelelangan yang sudah dimulai. Memasuki aula tempat pelelangan diadakan, lingkungan yang semula cerah menjadi gelap sementara teriakan menggelegar mengalir kemana-mana. Itu membuat Xiaoyan mengerutkan alisnya. Lelangnya sangat besar dan aula pasti bisa menampung setidaknya ratusan bahkan ribuan orang. Pada saat ini, di tengah aula, di bawah cahaya terang, wanita cantik berjubah merah menggunakan suaranya yang menawan untuk menggambarkan benda di tangannya. Di bawah suara mati rasa dan suara yang jernih, item yang sebenarnya tidak terlalu berharga memiliki kenaikan harga pada tingkat yang eksponensial. Menemukan kursi terpencil, Xiaoyan diam-diam duduk dan melirik keindahan di tengah aula. Dengan pengamatannya yang tajam, dia menyadari bahwa sebagian besar orang ada di sini untuknya dan bukan barang-barang yang dilelang. Juru lelang utama rumah lelang premier, Yafei.
Dia adalah kecantikan yang sangat terkenal di kota Wutan dan pesona dewasanya membuat banyak orang tertarik padanya. Tiba-tiba, Xiaoyan yang diam berbalik dan menatap seorang pria yang tidak terlalu jauh darinya tetapi tersembunyi di sudut. Lengannya berayun dengan kata-kata dari mulut merah kecil Ya Fei dan tangannya menghilang di bawah pinggangnya. Brengsek, mengutuk ringan, Xiaoyan, yang berada di bawah jubah, memutar matanya, orang ini sangat tak tahu malu. Sambil mengutuk dalam pikirannya, Xiaoyan dengan cepat menjauh dan tersenyum pahit. Tatapannya sekali lagi menuju ke tengah aula dan menyaksikan lekuk tubuh juru lelang yang menawan sambil bergumam, Yao Jing. SL, Yao Jing adalah istilah yang menghina tergantung konteks untuk kecantikan setelah melihat barang di tangan Ya Fei, Xiaoyan kehilangan minatnya. Dia tidak punya banyak uang untuk membeli barang rongsokan, bahkan jika penjual barang itu adalah wanita cantik. Setelah mengalihkan pandangannya dari Ya Fei, Xiaoyan perlahan mulai melihat sekeliling aula. Hah, ayah. Tatapannya berhenti, Xiaoyan terfokus pada seorang pria parubaya yang duduk di barisan depan. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya menjadi salah satu kejutan, apakah ayah tertarik pada wanita itu? Pikiran aneh itu tidak bertahan lama karena Xiaoyan telah menemukan bahwa tatapan ayahnya tidak terfokus pada Ya Fei melainkan melihat ke kejauhan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Mengapa ayah ada di sini? Merenungkan pertanyaan itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya lagi. Kali ini, dia secara mengejutkan menyadari bahwa pemimpin klan dari dua klan besar lainnya, klan Jia Lai dan klan Aoba ada di sini. Sesuatu akan dilelang yang menarik mereka semua. Alisnya melompat, Xiaoyan dengan penasaran menyentuh hidungnya. Apa yang bisa menarik ketiga pemimpin klan untuk datang ke sini? Sejujurnya, wanita bernama Ya Fei itu ahli dalam menciptakan suasana. Tatapan dan senyumannya akan membuat harga barang tersebut naik secara eksponensial untuk sementara waktu. Selain itu, setiap kali harga dinaikkan, dia akan mengirim senyum menawan kepada orang yang baru saja menyebutkan harga terbaru dan mereka akan melupakan rasa sakit mereka karena membayar lebih untuk item tersebut. Suasana di dalam rumah lelang dijaga pada dengan senyumnya. Hehe, semuanya, rumah lelang baru saja menerima barang lelang baru. Saya percaya bahwa semua orang akan tertarik padanya. Setelah melelang item terbaru, Ya Fei tiba-tiba berhenti dan berkata dengan keras ke arah penonton. Dengan lambaian tangannya, seorang pelayan dengan cepat membawa piring batu giok dan di tengah piring ada botol batu giok. Ini adalah pil tingkat kedua. Dengan tangannya yang lembut mengambil botol giok, suara menawan Ya Fei menenangkan para juru lelang untuk sesaat. Tapi segera, teriakan menjadi lebih keras, di Doki Mainland, pil yang disempurnakan oleh alkemis adalah item yang paling dicari. Benda ini bernama Foundation Elixir. Ini hanya efektif untuk mereka yang berada di bawah level 12. Pelatihan di Foundation Elixir memungkinkan orang-orang di bawah level 12 untuk meningkatkan efisiensi dalam pelatihan. Hehe, jika Anda ingin putra atau cucu Anda disebut jenius, ini sangat cocok untuk Anda. Mulutnya yang menarik dengan ringan menghembuskan kata-kata dan mematikan pikiran banyak juru lelang. Eliksir yayasan, itu bisa meningkatkan kecepatan latihan doki seseorang. Nona Ya Fei, orang-orang di tahap itu tidak bisa menerima tekanan dari pilkan. Meskipun Ya Fei sangat menawan, ada juga banyak orang yang tetap tenang dan setelah keheningan singkat, seseorang mengajukan pertanyaan penting. Hehe, ramuan ini secara pribadi diperiksa oleh Master Gu Nikami dan ditemukan sebagai pil tingkat kedua. Tidak akan ada masalah, semua orang bisa yakin akan hal itu. Ya Fei tertawa ringan sambil merespons. Mendengar bahwa Guni secara pribadi telah memeriksa pil itu, mereka yang ragu tidak lagi mempertanyakan validitas pil itu. Semua orang tahu bahwa Guni Master adalah alkemis tingkat kedua. Di seluruh kota Wutan, bahkan para pemimpin klan dari 3 klan bersikap sopan terhadapnya. Xiaoyan dengan malas bersandar di kursinya dan menyaksikan suasana heboh di antara kerumunan. Menghembuskan napas ringan, dia berpikir, sepertinya yayasan eliksir ini akan menghasilkan sedikit pemasukan. Sedikit mengalihkan pandangannya ke ayahnya, Xiaoyan menyadari bahwa ekspresi tenang ayahnya yang sebelumnya sedikit berubah. 8.500. Tepat ketika suara Ya Fei berhenti, seseorang meneriakkan harga. 9.000. Harga lain datang tepat setelah harga pertama dipanggil. Harganya naik dengan cepat dan dalam beberapa detik, harganya mencapai 13.000. Meskipun ayah Xiaoyan agak bersemangat,
dia tidak segera menyebutkan harga dan malah menutup matanya, menunggu panggilan goreng kecil berhenti. Harga naik lagi tetapi segera, suara-suara itu padam. Pada saat itu, seorang penatua yang juga duduk di baris pertama dengan ringan berkata, 20.000. Setelah menyebutkan harga itu, suara terakhir dalam pelelangan padam. Beberapa dari yang berharap melihat ke arah sesepuh tanpa emosi itu tetapi hanya bisa duduk kembali, kecewa. Mereka tidak memiliki kekayaan untuk berperang harga dengan klan Jialai. Hehe, Jialai Bi, bukankah putramu sudah menjadi Douse? Mengapa Anda masih memikirkan Foundation Elixir ini? Seorang pria parubaya yang juga duduk di baris pertama berbalik untuk tersenyum palsu pada Jialai Bi. Oh Bapak, tidak bisakah aku membelinya untuk cucu masa depanku? Jialai Bi jelas tidak menyukai pria parubaya itu dan dengan dingin mencibir pria parubaya itu. Mari kita lihat apakah keberuntungan Anda memungkinkan Anda memiliki cucu, mungkin suatu hari putra Anda menemukan dirinya tanpa. Setelah diam-diam mengutuk Jialai Bi, Ao Bapak juga berteriak, 23.000. 25.000. Dalam 10 menit dan di bawah tatapan terkejut semua orang di dalam pelelangan, keduanya seperti anjing yang memperebutkan makanan dan menaikkan harganya menjadi 31.000. 40.000. Xiao Zhan yang bermata tertutup tiba-tiba angkat bicara. Semua orang di dalam aula lelang terdiam dan mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Zhan. Bahkan Ao Bapa dan Jialai Bi terkejut dengan kenaikan harga yang tiba-tiba. Hehe, pemimpin klan Xiao, sepertinya kamu sangat menginginkan yayasan eliksir ini. Jialai Bi tersenyum. Xiao Zhan meliriknya dan berkata, jika kamu menginginkannya, maka naikkan saja harganya. Saya berjanji tidak akan menaikkan harga lagi. Jialai Bi berhenti dan memikirkan kebenaran dalam kata-kata Xiao Zhan. Segera, dia menggelengkan kepalanya karena tujuannya di sini hari ini bukan untuk yayasan eliksir dan membuang-buang uang yang bisa digunakan untuk item itu bukanlah ide yang cerdas. Ao Bapa di sisi lain, melihat bahwa Jialai Bi berhenti menaikkan harga, juga mengangkat bahunya. Meskipun yayasan eliksir sangat menggoda, tujuannya bukanlah itu. Karena itu, dia juga berhenti menaikkan harga. Pemimpin klan Xiao Zhan telah menawar 40.000 koin emas, apakah ada orang yang ingin menaikkan harganya? Melihat aula yang tenang, Yafei tersenyum sambil mengingatkan orang banyak. Karena tidak ada yang menaikkan harganya, yayasan eliksir ini akan diberikan kepada pemimpin klan Xiao Zhan. Melihat tidak ada yang menjawab, Yafei dengan cerdas dan dengan ringan mengetuk palu kecilnya di atas meja, menandakan bahwa yayasan eliksir telah menemukan pemilik barunya. Di daerah terpencil, Xiao Yan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah sekian lama, dia menerima uang dari ayahnya. Hehe, selanjutnya, kita akan melelang barang lelang terakhir. Menempatkan botol giok kembali ke dalam piring, Yafei melambaikan tangannya dan cahaya di aula meredup. Membungkuk, dia mengeluarkan piring perak dan di tengah piring ada gulungan hijau tanpa hiasan. Gulungan itu sedikit bersinar hijau dan dengan pantulan dari piring perak, itu dilemparkan dalam cahaya misterius. Metode Qi tingkat Suan tinggi, nyanyian badai. Bab 23, perebutan saat Yafei mengatakan metode Suan Qi tingkat tinggi, seluruh pelelangan menjadi sunyi. Dibandingkan dengan Foundation Elixir, metode Dou Qi jauh lebih berharga. Meskipun pil itu mahal, itu adalah barang sekali pakai. Tetapi metode Qi akan bertahan seumur hidup dan bahkan dapat diwarisi oleh putra dan cucunya. Jadi dari sudut pandang jangka panjang, metode Qi tingkat tinggi jauh lebih dicari dibandingkan dengan pil. Lagi pula, begitu seseorang memiliki metode Qi tingkat tinggi, bahkan tanpa dukungan pil, orang itu dapat menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan setelah jangka waktu tertentu. Di sisi lain, jika seseorang tidak memiliki metode Qi dan hanya memiliki pil, maka bahkan jika orang itu memakan pil seperti permen, dia tetap tidak akan menjadi terlalu kuat. Setelah beberapa saat terkejut, para juru lelang pulih dan mengarahkan pandangan mereka ke gulungan hijau di tengah aula. Bahkan Yafei yang menawan pun sepertinya telah dilupakan. Duduk di barisan belakang, Xiao Yan menghela nafas. Metode Qi tingkat Suan tinggi. Tidak heran, metode Qi adalah seluruh tingkatan lebih tinggi dari metode Qi atas Xiao Clan, kemarahan singa furious. Tidak heran bahwa 3 pemimpin klan di kota Wutan datang ke sini secara pribadi. Jadi mereka semua menembak untuk ini. Tingkat Suan tinggi. Menonton gulungan hijau yang tidak bergerak, Xiao Yan secara naluriah menjilat bibirnya.
Untuk memiliki gulungan itu pada dasarnya berarti mereka memiliki izin untuk menjadi doze teratas dan setelah beberapa dekade, akan ada kekuatan baru yang akan menyaingi 3 klan di kota Wutan. Ini hanya metode Qi tingkat Xuan tinggi, apa yang istimewa dari itu? Tepat ketika Xiao Yan sedang berfantasi tentang metode Qi, suara Yao Lao dengan canggung terdengar di dalam Xiao Yan. Hanya memutar matanya, Xiao Yan merasa bahwa ada kesenjangan besar antara dia dan kakek tua yang akan mengklaim metode Qi tingkat atas adalah sampah. Dia hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan tetap diam. Berat, teruslah berlatih. Pada hari Anda menjadi doze, saya akan membiarkan Anda melihat apa itu metode Qi tingkat tinggi. Setelah Yao Lao menyelesaikan pikirannya, dia terdiam lagi. Mengerucutkan bibirnya lagi, Xiao Yan bergumam, saya harap begitu. Semuanya, metode Qi level Xuan ini ditemukan oleh seorang pemburu di pegunungan. Itu pasti ditinggalkan oleh leluhur sehingga tidak akan membawa masalah bagi siapapun setelah mereka membelinya. Setiap orang dapat menawar tanpa takut akan ada konsekuensinya. Yafei dengan hati-hati mengangkat gulungan hijau dan berkata dengan ringan, Nona Yafei, bisakah kamu menetapkan harga terendah? Salah satu juru lelang dengan tidak sabar berteriak. Menjaga senyumnya yang menawan, Yafei berkata, nyanyian badai, harga terendah, 200.000 koin emas. Setelah dia menyebutkan harga terendah, rumah lelang menjadi tampak lebih sepi. Jelas, banyak juru lelang tidak memiliki kekayaan untuk membeli barang mahal seperti itu. Di daerah terpencil, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Wanita ini membunuh orang tanpa menumpahkan darah. 200.000 koin emas sama dengan keuntungan klan Xiao selama 2 tahun penuh. TL, membunuh orang tanpa menumpahkan darah berarti secara tidak langsung, membunuh seseorang. Sesuatu seperti aku meninggalkan cliffhanger besar di akhir bab ini tentu saja itu tidak akan terjadi. Xiao Zhan dan 2 pemimpin klan lainnya tampak menggigil. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang harga. Untuk sesuatu yang berharga seperti ini, mereka akan bersedia membayar harga yang tinggi untuk mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak ingin membelinya, orang lain akan melakukannya. Di bawah harga 200.000, tidak ada yang menawar sama sekali. Menghadapi suasana canggung, Yafei tetap tersenyum menawan. Dia tahu bahwa daya tarik metode Qi ini sangat besar sehingga orang akan rela menggunakan seluruh kekayaan mereka untuk membelinya. Sama seperti prediksinya, kurangnya tawaran tidak berlangsung lama. Seorang pria parubaya yang hampir botak dengan gemetar berteriak, 210.000. Xiao Yan melihat ke arah suara itu, dia tahu pria parubaya botak ini. Pria botak itu adalah pemilik toko senjata yang hampir memonopoli seluruh pasar senjata di kota Wutan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 pemimpin klan, dia masih cukup kuat. 230.000. Tepat setelah pemilik toko senjata meneriakkan harganya, seorang tetua berjubah kuning juga menyebutkan harganya. Penatua berjubah kuning adalah pedagang obat besar yang memiliki beberapa toko di kota Wutan. Seperti pria parubaya, dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 pemimpin klan tetapi bagaimanapun, dia cukup kuat. Memberikan mata jahat kepada yang lebih tua, pria parubaya botak itu berteriak lagi, 240.000. Di dalam rumah lelang, hanya ada beberapa tawaran. Bagaimanapun, harga 200.000 sudah cukup untuk menghalangi sebagian besar juru lelang dari penawaran. 300.000, tepat ketika 2 sebelumnya akan berhenti menawar, Jia Laibi di baris pertama akhirnya memanggil tawarannya. Setelah Jia Laibi memanggil tawarannya, keduanya mundur tanpa daya. 330.000. Di kota Wutan, satu-satunya orang yang bisa menyaingi klan Jia Lai adalah klan Xiao dan klan Aoba. Harga ini disebut oleh pemimpin klan Aoba klan, Aobapa. Dengan dingin melirik Aobapa, Jia Laibi dengan dingin berkata, 350.000. Aobapa dipaksa keluar, 370.000. 380.000. 400.000. Di bawah kenaikan gaji terus-menerus Aobapa, Jia Laibi mengikuti tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia siap untuk mendapatkan gulungan itu dengan cara apapun. Ketika harganya mencapai 430.000, Aobapa harus berhenti menawar. 430.000 sudah cukup untuk memaksa klan Aoba yang kuat ke dalam krisis keuangan. 450.000. Melihat Aobapa mundur, Jia Laibi tidak sempat merayakannya sebelum Xiao Zhan menawar harganya. Menatap Xiao Zhan dengan dingin, Jia Laibi sangat marah. Di 3 klan,
Klan Xiao dan klan Aoba memiliki metode Qi level Xuan tengah tetapi klan Jia Lai hanya memiliki metode Qi level Xuan rendah. Itulah sebabnya Jia Lai Bi bersedia membayar berapapun harganya untuk mendapatkan metode Qi Xuan tinggi ini. Di bawah tatapan gembira Aoba, Jia Lai Bi mengatupkan giginya dan meludahkan, 460.000. 500.000. Xiao Zhan yang pasif menaikkan harga ke tingkat yang sama sekali baru. Di tengah aula lelang, menyaksikan keduanya memperebutkan tawaran, senyum indah Ya Fei menjadi lebih menawan. 550.000. Matanya merah, Jia Lai Bi akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga lagi setelah jeda singkat. Kamu telah menang. Bertentangan dengan prediksi semua orang, setelah Xiao Zhan mendengar tawaran Jia Lai Bi, Xiao Zhan hanya tersenyum dan mengejek Jia Lai Bi. Kejutan dalam ekspresi Jia Lai Bi dengan cepat digantikan dengan wajah gelap. Sisi rasionalnya tahu bahwa dia telah dipermainkan. Xiao Zhan, kamu menang. Aku akan mengingat ini. Setelah memaki Xiao Zhan, Jia Lai Bi mengangkat kepalanya untuk melihat Ya Fei yang tercengang. Meskipun dia sangat marah, dia bukan orang yang didikte oleh emosinya dan dengan wajah gelap menekan emosinya, Nyonya Ya Fei, haruskah pelelangan berakhir? Tidak mengubah ekspresi karena tatapan marah Jia Lai Bi, Ya Fei dengan tenang tersenyum. Matanya mengandung sedikit ejekan dan di bawah tatapan tegang Jia Lai Bi dengan ringan mengetuk palu di tangannya. Nyanyian badai, dimenangkan oleh pemimpin klan Jia Lai. Melihat saat-saat terakhir pelelangan, Xiao Yan tersenyum dan perlahan bangkit, meninggalkan rumah pelelangan. Hah, begitu aku mendapatkan uang, aku akan mulai berlatih. 1 tahun kemudian, saya perlu memberi ayah kejutan. Ketika dia berada di ambang pintu rumah lelang, Xiao Yan dengan ringan bergumam. Bab 24, semuanya untuk nanti meninggalkan aula lelang pertama. Xiao Yan kembali ke ruang inspeksi dan di bawah tatapan hormat pria parubaya itu, dengan sabar menunggu. Beberapa menit kemudian, dengan langkah kaki yang terburu-buru, 2 bayangan mendorong pintu hingga terbuka. Hehe, apakah kamu pemilik yayasan eliksir? Tuan, ini pasti pertama kalinya Anda datang ke kota Wutan kan? Dengan embusan parfum, tawa menawan namun mematikan terdengar di samping Xiao Yan. Itu membuat pola pikirnya yang teguh goyah. Setelah mengutuk Yao Jing, Xiao Yan mengerutkan wajahnya lebih jauh di dalam jubah sebelum berbalik untuk melihat wanita berpakaian merah di sampingnya. Dengan kontak dekat, Xiao Yan sekali lagi menyadari pesona dalam diri Ya Fei. Di wajah yang mempesona itu ada sepasang mata berair dengan bulu mata panjang yang seolah selalu mengirimkan untayan tali pengikat kepada pria. Melihat ke bawah, melewati leher putih yang anggun, Xiao Yan hampir tersedot ke belahan dadanya. Pesona alaminya bahkan memengaruhi ketenangan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan memiliki wajah merah, untungnya, itu ditutupi oleh jubahnya. Menenangkan dirinya, Xiao Yao sedikit mengangguk dan pada saat yang sama, suara Yao Lao juga melayang keluar, lelang berhasil. Beri aku uang, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Seolah-olah dia tertarik dengan usia pemilik jubah hitam, Ya Fei menutup mulutnya saat dia tertawa. Setelah beberapa saat, dia pulih, maafkan kami sebentar lagi. Kami masih mengerjakan dokumennya. Sedikit mengangguk, Xiao Yan tidak membuka mulutnya lagi dan mengalihkan pandangannya dari Ya Fei sambil tetap diam. Melihat orang misterius berjubah hitam, alis Ya Fei berkerut. Sepertinya kecantikannya yang sombong tidak berpengaruh. Mengerucutkan bibirnya, tatapannya menyapu orang misterius itu, mencoba melihat setiap detail untuk mengetahui dengan siapa dia berhadapan. Setelah menyapu Xiao Yan dan tidak mendapatkan informasi apapun, Ya Fei dengan kecewa menatap Guni. Setelah mata mereka bertemu, dia menggigit bibirnya dan bertanya, Tuan, Ya Fei jarang melihat seorang alkemis yang tidak memiliki lencana alkemis, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Hah, gadis, datang ke tempat ini berarti aku harus mengatakan siapa aku. Di bawah jubah hitam, suara Yao Lao dengan dingin berbicara. Hehe, Ya Fei hanya penasaran. Jika Tuan tidak ingin mengatakannya, Ya Fei tidak akan memaksamu. Ya Fei tertawa ringan. Melalui jubah hitam, Xiao Yan menyaksikan kaki putih yang terbungkus gaun merah di sampingnya. Meskipun dia tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya, dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa untuk Ya Fei menjadi juru lelang teratas, dia bukan pot bunga. Semua orang mengatakan bahwa kecantikan adalah masalah, bagaimanapun juga, di seluruh kota Wutan, ada banyak pelamar tetapi bahkan sampai hari ini, tidak satupun dari mereka mencapai tujuan mereka.
Meskipun banyak dari mereka menyalahkan rumah lelang primer di belakangnya, tidak ada dari mereka yang akan mengklaim bahwa dia adalah pot bunga yang cantik. Dengan seorang wanita pintar di sampingnya, Xiaoyan sangat berhati-hati seolah-olah dia sedang berjalan di atas es. Dia takut Ye Fei akan menemukan sesuatu darinya, tapi untungnya, dengan Yao Lao berbicara, kakek misterius itu tidak akan terpesona oleh Yao Jing di sampingnya. Dari kata-kata tenang Yao Lao, Ye Fei tidak dapat menemukan informasi apapun. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mencari informasi baru dan malah tersenyum sambil mengeluarkan kartu kristal. Pada kartu itu terdapat logo Primer Family. Tuan, ini adalah kartu VIP rumah lelang primer. Dengan kartu ini, Anda dapat menerima perawatan VIP di rumah lelang keluarga primer manapun. Pada saat yang sama, pajak yang diambil dari lelang akan naik dari 5% menjadi 2%. Mendengar itu, alis Xiaoyan melonjak. Dibandingkan dengan pengomel sebelumnya, dia menyukai manfaat padat semacam ini, jadi setelah berhenti sejenak, dia mengambil kartu kristal. Melihat tangan panjang dan pucat dari jubah belakang, kilatan kebingungan melintas di mata Ye Fei. Suara dari orang di bawah jubah hitam itu jelas suara seorang lelaki tua, tetapi dia memiliki tangan yang terlihat seperti seorang pemuda. Orang ini, siapa dia? Pada saat ini, seorang pelayan berlari masuk dan dengan sopan menyerahkan kartu hijau kepada Ye Fei. Tuan, Yayasan Eliksir menjual 40.000 koin emas dan mengambil 2% sebagai biaya lelang, sisanya ada di sini. Ye Fei tersenyum sambil menyerahkan kartu hijau. Mengambil kartu hijau, hati tegang Xiaoyan jatuh. Dana untuk pelatihannya ada di dalam kartu hijau kecil itu. 40.000 koin emas, itu akan cukup untuk melatih seorang douse. Karena dia sudah mendapatkan uangnya, Xiaoyan tidak punya alasan lagi untuk tinggal dan setelah dengan ceroboh menyatukan tangannya, sebuah suara keriput dengan tenang berkata, "Aku bisa pergi sekarang kan?" Hehe, tentu saja. Jika Anda ingin melelang pil lagi, harap ingat rumah lelang primer. Ye Fei tersenyum. Dengan sembrono menanggapi, Xiaoyan berdiri dan meninggalkan ruangan yang tegang itu. Menonton bayangan menghilang dari Xiaoyan, senyum di wajah Ye Fei perlahan menghilang dan dia menjatuhkan diri ke kursi di dekatnya. Guni susu, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Setelah keheningan yang canggung, Ye Fei memecah keheningan. Ya, dan keterampilan alkimianya lebih baik dariku. Foundation Elixir tingkat kedua itu, aku tidak bisa memperbaikinya. Guni menjawab sambil menghela nafas. Bahkan dengan formulanya, sedikit meringis, mulut merah Ye Fei sembarangan mengeluarkan kalimat berbahaya. Mendengar kata-kata Ye Fei, wajah Guni berubah dan dia buru-buru berkata, sebuah formula adalah kehidupan seorang alkemis. Tolong jangan pikirkan itu lagi. Untuk sembarangan membuat marah seorang alkemis misterius, bahkan untuk keluarga primer, adalah masalah besar. Beberapa lusin tahun yang lalu, keluarga Cech yang terkenal dari Kekaisaran Jiama membuat marah pil King Gu He dan dimusnahkan oleh 4 doang yang dikirim Gu He. Bahkan keluarga kerajaan Jiama Empire tidak akan mengendalikan masalah ini. Meskipun keluarga kita jauh lebih kuat dari keluarga Cech, yang terbaik adalah tidak menyinggung beberapa alkemis misterius. Alkemis seperti sarang lebah, begitu Anda menusuknya, dia akan menemukan banyak teman dan banyak ahli akan senang jika seorang alkemis berutang budi kepada mereka. Melihat Guni yang panik, Ye Fei tersenyum pahit sambil memijat dahinya. Guni susu, apa yang kamu katakan? Saya tidak memikirkan semua itu, apakah menurut Anda Ye Fei telah menyia-nyiakan beberapa tahun ini? Aku sedang mengingatkanmu. Mendengar kata-kata Ye Fei, Guni menghela nafas. Dia benar-benar takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Mengerucutkan bibirnya, Ye Fei menopang pipinya sambil menghela nafas. Alkemis, mereka benar-benar orang yang berbahaya, tapi kenapa aku tidak memiliki bakat seperti itu? Bab 25, saya akan membayarnya. Setelah dia menyelinap kembali ke kamarnya, Xiaoyan dengan cepat menutup pintu dan pergi ke sudut ruangan, sebelum akhirnya mengeluarkan seikat jamu dan kristal ajaib. Dia dengan hati-hati meletakkannya di lemari dan mengendus aroma herbal saat dia tersenyum lega. Untuk berlatih tanpa gangguan, Xiaoyan telah membeli sejumlah ramuan yang dibutuhkan selama 8 bulan penggunaan, memungkinkan dia untuk berlatih tanpa henti selama sisa tahun ini. Saat dia dengan sayang menepuk lemari, bibirnya terbuka dan dia dengan malas pergi ke sisi tempat tidurnya, menundukkan kepalanya. Kegiatan hari ini benar-benar membuatnya lelah. Yan apakah kamu di sana?
Sebuah suara bergumam dan ketukan melewati pintunya. Membuka matanya yang kabur, Xiao Yan buru-buru melompat dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu kamarnya, menatap Xiao Zhao di luar pintu dan bertanya, "Ayah, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Tidak bisakah aku melihatmu bahkan jika aku tidak membutuhkan apapun darimu? Kamu kamu bersembunyi dariku selama 2 bulan." Xiao Zhan menegur sambil mengusap kepala Xiao Yan dengan sayang. Melihat wajah tersenyum hangat Xiao Zhan, wajah Xiao Yan tergerak saat dia memompa hidungnya yang sakit, tidak tahu harus berkata apa. "Apakah kamu masih merasa bertanggung jawab untuk itu?" "Haha, jika dia tidak bisa menyukai anakku, itu adalah kerugiannya. Anda tidak perlu sedih. Mengapa pria hebat harus bertingkah seperti anak kecil? Saya tahu bahwa putra Xiao Zhan ini tidak cacat." Xiao Zhan berkata dengan berani. "Haha ayah, setelah 3 tahun, Yan Er akan pergi ke fraksi Misty Cloud secara pribadi." Xiao Yan berkata dengan suara lembut sambil tersenyum. Wajah tersenyum Xiao Zhao menjadi lebih serius saat dia menatap Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu-ragu, "Ayah merasa baik-baik saja, tapi, apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Ayah tidak mengatakan bahwa kamu tidak dapat mencapai Nalan Yanran, tetapi kekuatan fraksi awan berkabut." Xiao Yan tersenyum saat dia mengangguk, bibirnya yang tipis memaksakan garis yang agak keras kepala. "Ayah, ada beberapa hal yang harus aku tanggung sebagai seorang pria." "Aha, temperamenmu ini sangat mirip denganku. Jika kedua kakakmu tahu bahwa kamu berpikir seperti ini, mereka mungkin akan sangat senang." Menuju dedikasi Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum senang sebelum menghela nafas dan mengangguk berat. "Bagus, ayah menunggu putranya memberinya wajah. Saya ingin Tuan Nalansu memohon saya untuk membuat kembali janji pernikahan itu." Xiao Yan mengangguk dan tidak bisa menahan tawa. "Hei, aku akan memberimu ini, anggap itu sebagai dukungan ayahmu." Dia menyerahkan kepada Xiao Yan sebuah botol putih yang sangat familiar. Melihat ramuan ini yang kembali ke tangannya sendiri, Xian Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi di wajahnya, dia mempertahankan ekspresi bingung. "Ayah, ini yayasan eliksir, itu akan mempercepat budidaya Douki Anda, saya baru saja membelinya hari ini." Mulut Xiao Zhan tersenyum. "Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk ini kan?" Saat ia menerima botol giok putih, hati Xiao Yan terasa hangat. 40.000 koin emas, tapi jika itu bisa berguna untukmu, itu sepadan dengan harganya. Xiao Zhan tersenyum seolah dia tidak peduli. "Kamu menghabiskan 40.000 koin emas untuk membelikanku ramuan roh yayasan ini. Bukankah para tetua mungkin akan menyebabkan masalah bagimu menggunakan alasan ini?" Xiao Yan tersenyum pahit. "Cek, aku pemimpin klan. Mereka paling banyak bisa mengucapkan beberapa kata," kata Xiao Zhan dingin. "Ayah, terima kasih, selama upacara dewasa dalam 1 tahun, saya akan membuat mereka menutup mulut sepenuhnya." Xiao Yan dengan tenang tertawa saat mengatakan itu. "Bagus, saya menunggu anak saya berubah sekali lagi." Meski tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Xiao Yan, Xiao Zhan sangat senang melihat penampilan percaya diri putranya. "Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika ada masalah datang dan temui ayahmu, sebagai anggota keluarga, aku tidak bisa membiarkanmu dipermalukan." Melambaikan tangannya, Xiao Zhan berbalik, saat dia mengambil langkah besar meninggalkan halaman depan. "Sial, aku juga harus menghadapi orang tua bodoh ini sekarang. Saya hanya menghabiskan 40.000 koin emas, tetapi mereka akan bertindak seperti saya telah menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli peti mati mereka." Dari malam, gumaman Xiao Zhan melayang ke Xiao Yan. Melihat ayahnya menghilang ke dalam kegelapan, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum sambil berkata dengan suara rendah, "Tenang, ayah, aku akan menggunakan kenyataan untuk membuat orang-orang ini diam. 3 tahun sebelumnya, saya bisa membuat mereka melihat saya, 3 tahun kemudian, saya masih bisa." Setelah berdiri di depan pintunya sebentar, Xiao Yan menyingkirkan botol giok putih itu. Kemudian, dia melihat ke sudut ruangan, menggoda, "Gadis. Apakah menyenangkan menguping orang? Xiao Yan GG, itu sangat menarik darimu." Dari sudut, seorang gadis muda yang cantik mengenakan rok ungu keluar dengan anggun. Mencondongkan kepala kecilnya, senyum lebar terungkap di wajahnya yang cantik. Melihat wajah gadis nakal itu, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. "Kemana Xiao Yan GG pergi sore ini?" Sun Er maju ke depan, berjalan dengan ringan dan bertanya sambil tersenyum.
Aku hanya berjalan-jalan kecil. Apakah begitu? Matanya melihat ke atas dan ke bawah. Sun Er tiba-tiba maju selangkah dan sedikit membungkuk. Hidungnya berkerut saat dia berkata, aku mencium aroma seorang wanita. Asteris batuk asteris, ayolah, mengapa saya memiliki aroma wanita? Wajah Xiaoyan yang belum dewasa tiba-tiba memerah, tetapi dalam kegelapan, wajahnya serta wajah gadis itu tidak dapat terlihat dengan jelas. Hihi, tampaknya menyukai kesulitan yang dialami Xiaoyan ini. Sun Er tertawa dan sesaat kemudian, berhenti tertawa. Sebelum diam-diam berkata, beberapa saat yang lalu, saya juga mendengar kata-kata Xiao Susu, saya percaya bahwa Xiaoyan GG, yuk. Di masa depan, kamu benar-benar ingin pergi ke fraksi awan berkabut, Sun Er akan ikut denganmu, untuk membantumu. Mendengar ini, Xiaoyan mengerjap dan menatap erat wajah cantik gadis muda itu. Di bawah penglihatan Xiaoyan yang tidak terkendali, wajah Sun Er sedikit memerah karena malu saat dia berbisik, Xiaoyan GG, apa yang kamu lihat? Hehe, Sun Er juga bisa memerah, pemandangan yang sangat langka. Xiaoyan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Sun Er dengan dingin melirik Xiaoyan dan dia bergumam pelan, dan kamu juga bisa melirik orang dengan cara ini. Bagus, bagus, percayalah pada GG, meskipun fraksi Misty Cloud tangguh, aku masih muda. Yun yang memanjakan gadis itu Nalan Yanran, jelas bukan guru yang hebat. Xiaoyan tersenyum sambil mengusap rambut hitam gadis muda itu. Yah, ini sudah larut, kembalilah untuk istirahat. Melihat Xiaoyan melambai, Sun Er menggelengkan kepalanya dengan enggan, dan pergi ke kegelapan di bawah pandangannya. Setelah berbelok di tikungan, suara bisa terdengar dari pertengkaran antara Xiao Zhan dan beberapa tetua. Topik pertengkaran, bagaimana 40.000 koin emas digunakan. Berhenti, alis kecil Sun Er berkerut dan dia menghela nafas kecil sementara sebuah kartu ungu muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Ujung jarinya menjentikkan kartu emas berwarna ungu, membuat kartu ungu emas berkedip menjadi cahaya keemasan saat melayang menuju ruangan tempat para tetua bertengkar dengan Xiao Zhan. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi sementara Sun Er dengan samar berkata, ini adalah uang untuk yayasan eliksir. Di kartu ini ada 100.000 koin emas, sekarang setelah saya memberi Anda ini, saya harap Anda para tetua tidak akan terus memberi masalah pada Paman Xiao. Ruangan itu benar-benar sunyi sebelum pengakuan, ya, dari 3 tetua datang. Bab 26, Pelatihan Intensif, Ledakan Oktan. Di hutan, raungan nyaring terdengar. Bayangan lincah melompat dengan fleksibel di hutan ini dan meskipun hutan itu tertutupi oleh duri, mereka tidak menghalanginya sama sekali. Detik berikutnya, bayangan itu tiba-tiba berhenti di depan pohon besar 0,5 meter, dan dengan tubuh setengah miring, siku menghantam pohon. Bang! Sebuah suara berdering saat serpihan kayu berserakan. Retakan laba-laba muncul di titik tumbukan dan menyebar ke seluruh pohon. Asteris krang asteris. Pohon itu memiliki lubang menganga besar dengan siku yang terkena dan mengeluarkan suara berderak sebelum jatuh dengan keras ke tanah beberapa saat kemudian. Saat pohon besar itu tumbang, bayangan yang gesit itu dengan cepat mundur beberapa langkah dengan penuh semangat seperti monyet dan dengan ringan melayang ke batu berwarna hijau. Melihat hasil usahanya, wajah kecil halus Xiaoyan menunjukkan senyuman. Dalam 3 bulan terakhir, ini adalah pertama kalinya dia berhasil menggunakan Octane Blast, keterampilan tingkat Xuan yang tinggi. Ledakan oktan ini yang bisa menyaingi teknik di Dou tidak mengecewakan Xiaoyan, dengan 6 Duan Qi Xiaoyan, dia bisa menyaingi kehancuran seseorang di 8 Duan Qi. Semakin tinggi level Duan Qi seseorang, semakin sulit bagi seseorang untuk meningkatkan Duan Qi mereka. Namun sejak pelelangan, Xiaoyan menjalani pelatihan intensif selama 3 bulan dan hanya beberapa hari sebelum Duan Qi-nya melompat dari 5 Duan Qi menjadi 6 Duan Qi. Untuk mendapatkan 1 Duan Qi dalam 3 bulan, meskipun kecepatan ini lebih lambat dibandingkan dengan 2 bulan yang dibutuhkan untuk mencapai 5 Duan Qi, Xiaoyan masih sangat puas. Ketika dia berlatih sebelumnya, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk beralih dari 5 Duan Qi menjadi 6 Duan Qi. Kecepatan saat ini menakutkan. Setelah menggunakan Octane Blast, seluruh tubuh Xiaoyan seperti spons yang tiba-tiba diperas airnya. Rasa sakit yang nyata terus-menerus merusak sarafnya sementara pembuluh darah di lengannya tampak berdenyut. Ini adalah tanda-tanda kelelahan yang luar biasa. Menjilati bibirnya, Xiaoyan berjuang untuk memutar kepalanya untuk melihat siku kanannya. Apa yang memasuki visinya adalah siku merah. Tes.
Sudut mulutnya terbuka saat Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan senyum pahit, tidak heran aku harus menanggung pukulan keras seperti itu. Atau apa yang akan dipatahkan oleh serangan ini bukanlah pohonnya, tetapi lenganku. Skill Octane Blast ini cukup mirip dengan perbandingan siapa yang memiliki tubuh lebih keras. Seluruh tubuhnya terbaring di atas batu sedingin es, napas cepat Xiaoyan perlahan menjadi tenang. Namun, sensasi nyeri di tubuh Xiaoyan membuatnya tidak mau menggerakkan jarinya sekalipun. Dengan 6 Duan Qi Xiaoyan, dia paling banyak bisa menggunakan Octane Blast sekali dan setelah menggunakannya, dia akan benar-benar kehabisan kekuatannya sampai nanti. Xiaoyan melemparkan kepalanya ke belakang, menyipitkan matanya dan dengan malas memandangi awan yang mengambang di langit biru. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup sejumput rambut hitamnya untuk mengepak di dahinya. Merembes ke seluruh tubuhnya saat Xiaoyan beristirahat adalah Foundation Elixir yang telah dia serap selama beberapa bulan terakhir, dan sekarang mereka sedang bekerja, memperbaiki jaringan otot dan selnya dengan kecepatan maksimum, membawa energi baru ke Xiaoyan. Guru, berapa lama saya harus terus berlatih sebelum saya bisa mencapai 7 Duan Qi? Sementara matanya tertutup, Xiaoyan tiba-tiba berbisik. Tujuannya adalah untuk mencapai peringkat ke-7 dan dengan demikian memperoleh kualifikasi untuk memasuki Aula Doqi Klan Xiao di mana dia dapat menemukan metode Qi untuk berlatih. Meskipun, pada titik ini, metode Qi itu berada pada level yang terlalu rendah untuknya, dia harus memperoleh kualifikasi ini karena itu terkait dengan wajah ayahnya. Angin dingin bertiup saat tubuh transparan Yao Lao muncul di samping batu besar itu. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya saat dia melihat juniornya, Yao Lao pertama kali memperhatikan pohon besar itu. Kemudian dia mengangguk sambil berkata sambil tersenyum, kecepatan latihanmu melebihi harapanku. Awalnya saya percaya bahwa bahkan dengan bantuan ramuan, Anda akan membutuhkan 1 tahun sebelum memasuki 7 Duan Qi, atau karena Anda ditekan terlalu keras sebelum bangkit kembali sekarang. Melihat kemajuan ini, dalam waktu 2 bulan, Anda pasti bisa masuk ke peringkat ke-7 Doqi. Mendengar ini, bibir Xiaoyan terangkat, membuat senyuman tipis. Dia benar-benar ingin tahu, setelah 3 tahun ini di mana dia terus-menerus diejek oleh anggota klannya, ketika mereka akan melihat kekuatannya, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Hari itu, ketika dia berbicara dengan Nalan Yanran di aula utama, bukankah kata-kata itu juga berlaku untuk mereka? Aku, Xiaoyan, bisa membuat keajaiban 3 tahun yang lalu, dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Penglihatannya sedikit berkilauan saat Xiaoyan berpikir sekitar setengah tahun sebelumnya, bagaimana dia diejek di aula utama. Tetapi meskipun siluetnya kesepian, itu tidak kaku dan gigih. Nalan Yanran, aku mengejarmu selangkah demi selangkah, tunggu aku. Kita akan bertemu di fraksi awan berkabut dalam 3 tahun. Sudut mulutnya tiba-tiba sedikit mengernyit, pemuda itu melompat ketika dia mengangkat kepalanya untuk mengaum di langit yang jauh. Menyaksikan juniornya mengaum, Yao Lao menunjukkan senyum dan tidak menghentikannya, orang membutuhkan tekanan untuk menjadi dewasa. Xiaoyan saat ini, memiliki bakat yang cukup tetapi yang dia butuhkan adalah tekanan untuk mendorongnya. Keputusan Nalan Yanran adalah tekanan terbaik. Biarkan dia menjadi batu loncatanmu. Di jalan untuk dihormati, Anda masih memiliki jarak yang jauh untuk diselesaikan. Pergi, ayo kembali untuk berlatih. Mengaum beberapa kali, senyum di wajah Xian Yao semakin lebar. Segera dia melompat dari batu dan melambai pada Yao Lao sebelum mulai turun dari gunung, masih tersenyum. Bab 27, bergegas 7 Duan Qi waktu itu seperti air, menyelinap melalui jari seseorang dengan cepat dan misterius. Musim panas yang terik telah digantikan dengan musim gugur yang sejuk dan cabang-cabang hijau muda sudah menunjukkan sedikit warna kuning. Ruangan itu masih rapi dan sinar matahari masih akan menyebar melalui jendela. Ada baskom kayu di ruangan tempat seorang pemuda sedang berlatih. Kedua matanya tertutup dan kedua tangannya terlipat. Pelatihan untuk sebagian besar tahun ini telah memaksa sedikit sifat keras kepala muncul di wajah lembut dan halus pemuda itu. Bibirnya yang kencang menunjukkan tekadnya yang kuat dan kulit putih aslinya yang seputih wanita menjadi sedikit kuning karena pemukulan dalam beberapa bulan terakhir. Fisiknya yang kecil tidak tampak terlalu berotot tetapi memiliki potensi ledakan seperti jaguar. Melihat dari setiap sudut, pemuda itu berubah dengan kecepatan yang menakutkan dan ketika transformasi ini dilakukan, dia akan mengejutkan semua orang. Di bawah napas halus pemuda itu,
untaian aliran udara hijau perlahan terangkat dari baskom kayu dan mengikuti napas pemuda itu ke dalam tubuhnya. Aku akan mencapai 7 Duan Qi hari ini. Ketika dia sedang berlatih, Xiaoyan tiba-tiba memiliki pikiran yang muncul di kepalanya. Meskipun tidak ada bukti untuk mendukung pemikiran itu, rasanya seolah-olah itu adalah firman dewa, kebenaran. Pada bulan sebelumnya, Xiaoyan telah mencoba untuk mencapai 7 Duan Qi beberapa kali tetapi setiap kali kegagalan akan menyambutnya. Mungkin itu karena pelatihan hari ini pada dasarnya adalah tetes terakhir ke cangkir penuh tetapi akhirnya, Xiaoyan tahu bahwa dia akan mencapai 7 Duan Qi. Pikiran yang tiba-tiba itu membuat Xiaoyan hampir mematahkan tangannya yang terlipat dan keluar dari latihan. Untungnya, Xiaoyan mampu menekan pikiran itu dan berusaha untuk tenang. Saat napasnya tenang, Xiaoyan mulai dengan rakus menyerap energi untuk menerobos 7 Duan Qi. Di baskom kayu, ramuan hijau mulai memancarkan 7 kilauan warna saat untaian yang tak terhitung jumlahnya menguap dan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Saat aliran udara hijau meningkat jumlahnya, mereka tidak hanya menutupi tubuh Xiaoyan tetapi juga menyembunyikan baskom kayu di dalam lapisan kabut hijau. Di bawah penyerapan energi Xiaoyan, cairan hijau di dalam baskom itu paling sedikit. Karena sejumlah besar energi yang dia serap, wajah kecil Xiaoyan mulai memerah tetapi juga memancarkan warna hijau. Xiaoyan yang bergegas 7 Duan Qi tidak diragukan lagi telah menjadi magnet besar yang sangat besar, tidak hanya menyedot energi dari udara sekitarnya tetapi juga menciptakan pusaran air mini di dalam baskom kayu. Dalam 9 Duan Qi pertama, 1 hingga 3 Duan Qi dianggap level rendah, 4 hingga 6 Duan Qi level menengah dan 7 hingga 9 Duan Qi level tinggi. Duan Qi ke-7 pada dasarnya adalah celah antara Duan Qis. Begitu seseorang mencapai 7 Duan Qi maka mereka akan mendapatkan Duan Qi yang berlevel tinggi dan memiliki Do Qi beberapa kali lebih banyak dibandingkan dengan 6 Duan Qi. Oleh karena itu, 7 Duan Qi dianggap sebagai kunci pertama yang menjadi Do Se. Dengan pusaran air hijau, cairan hijau di dalam baskom menjadi lebih terang dan lebih terang warnanya sebelum berubah menjadi semangkuk air jernih. Tanpa energi dari Foundation Elixir, aura hijau di sekitar wajah Xiaoyan mengendur dan dia hanya bisa menyerap energi di udara untuk menyelesaikan 7 Duan Qi miliknya. Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan energi di udara untuk menembus 7 Duan Qi tetapi itu akan memakan waktu lebih lama dan bahkan jika dia mencapai 7 Duan Qi, dia akan membutuhkan 1 bulan penuh sebelum dia benar-benar berada di level tersebut. Dari 7 Duan Qi, tapi yang paling dirindukan Xiaoyan adalah waktu. Ketika yayasan eliksir akhirnya menyerah, cincin hitam Xiaoyan berkedip dan tetesan yayasan eliksir berwarna hijau giok jatuh ke dalam baskom. Tiba-tiba, air jernih berubah kembali menjadi warna hijau tua. Dengan energi yayasan eliksir yang segar, Xiaoyan diam-diam berterima kasih kepada Yao Lao dan sambil menjaga tangannya tetap terlipat, mengendalikan napasnya untuk menyerap energi baru dengan gila-gilaan. Setelah dengan gila-gilaan menyerap energi selama 1 jam penuh, Xiaoyan akhirnya melambat dan pada titik ini, air hijau tua telah memucat beberapa warna. Mengambil energi terakhir, tubuh Xiaoyan, setelah jeda singkat, mulai bergetar hebat. Perutnya didorong masuk sementara matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam pupil hitam ada petunjuk warna putih dan hijau. Akhirnya, membuka mulutnya, Xiaoyan menghirup udara pengap. Setelah nafas basi meninggalkan Xiaoyan, dia akhirnya berdiri tegak. Dengan mata kosong menatap ke depan, Xiaoyan memutar lehernya untuk bertemu dengan suara retak tulang yang renyah. Kemudian dia melingkarkan tangannya untuk merasakan kekuatan yang kuat yang membawa senyum ke bibir Xiaoyan. Akhirnya, 7 Duan Qi. Menutup matanya, Xiaoyan mulai menjelajahi Do Qi yang melimpah di dalam tubuhnya. Bab 28, memperkuat, tangan vakum, Xiaoyan berbaring di baskom kayu. Tubuhnya terendam dalam Foundation Elixir yang dingin, terserap dalam perasaan kekuatan yang baru saja diperolehnya. Metode normal untuk mencapai 7 Duan Qi membutuhkan periode istirahat dan pemulihan. Namun, Xiaoyan tidak membutuhkannya karena dia memiliki Foundation Elixir. Dia sudah dalam kondisi puncak. Setelah berbaring di baskom untuk sementara waktu, sampai emosinya yang bersemangat menjadi tenang, Xiaoyan akhirnya dengan malas bangkit. Tetesan air yang menempel berkilau gembira di bawah sinar matahari yang cerah. Mengambil peregangan malas, tulang Xiaoyan memberikan retakan tajam seolah-olah mereka baru. Dengan ceroboh memutar kepalanya, tangan kanan Xiaoyan mengunci tempat tidurnya dan menarik pakaiannya ke tangannya. Bagus, Do Qi saya meningkat sedikit.
Aku seharusnya bisa mempengaruhi tindakan seseorang sekarang, kan? Xiao Yan bergumam sambil berpakaian sendiri. Sayangnya, Vacuum Hand ini tidak memiliki kekuatan apapun saat menyerang. Mengisap darah dari musuh seseorang, hanya berlaku untuk orang-orang dengan Douqi yang lebih lemah dariku. Bagi siapapun yang memiliki Douqi lebih besar dariku, itu akan menjadi salah satu yang terburuk untuk digunakan. Merenungkan efek negatif dari tangan vakum, Xiao Yan menghela nafas kecewa. Namun, meskipun tekniknya mengerikan, itu adalah teknik Dou pertama yang dia miliki. Saat dia hendak melangkah keluar dari baskom, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mengerucutkan bibirnya. Dengan mata berbinar, Xiao Yan perlahan mengepalkan tangan kanannya dan mengangkat tangannya sehingga tangannya berjarak sekitar setengah kaki dari vas bunga. Dia menatap tangannya dengan saksama, dan dengan sengaja menghindari melihat targetnya. Douqi Xiao Yan meledak dari telapak tangannya tanpa bimbingan Qi. Menjilati bibirnya, Douqi Xiao Yan meledak dari telapak tangannya tanpa jalur Qi atau titik tekanan yang direncanakan. Untuk dapat mengeksternalisasi Douqi tanpa menggunakan jalur Qi adalah sesuatu yang Da Dou Si hampir tidak bisa lakukan. Upaya Xiao Yan tidak menghasilkan apa-apa selain embusan angin sedang. Udara mengalir dari telapak tangannya dan terhubung dengan vas, hampir menjatuhkannya dari meja. Meskipun ia gagal untuk mengeksternalisasi Douqi, wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia dengan bersemangat menggosok tangannya dan dengan cepat mundur beberapa langkah sebelum mengangkat tangannya ke vas lagi. Tangan vakum, raungan kecil dan gaya tarikan yang besar memaksa vas bunga itu berputar ke arah Xiao Yan. Tepat ketika vas itu berjarak sekitar 3 kaki dari Xiao Yan, gaya tarik di tangan Xiao Yan menghilang dan digantikan oleh Douqi dengan cepat mencoba untuk mengeksternalisasi di telapak tangannya. Tiba-tiba, embusan angin besar bertiup ke arah vas yang mendekat. Peng! Dua kekuatan penangkal bertemu di udara dan vas yang berada di tengah bentrokan tiba-tiba pecah menjadi potongan keramik yang tak terhitung jumlahnya. SL, ya ampun, Xiao Yan membenci vas. Melihat hasil eksperimennya, wajah kecil Xiao Yan penuh dengan kejutan bahagia. Kombinasi gaya tarik dan dorong menyebabkan kehancuran yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Meskipun banyak Douqi Xiao Yan hampir habis oleh eksperimen itu, Xiao Yan masih sangat bersemangat. Kekuatan dorong disebabkan melalui metode tingkat rendah yang memiliki konsumsi besar Douqi dengan hasil yang hampir tidak biasa-biasa saja. Jika dia memiliki teknik Dou yang merupakan kebalikan dari Vacuum Hand, maka gabungan keduanya, dia yakin, akan memiliki efek yang hebat. Berat, cukup bagus. Memikirkan metode ini untuk memperkuat Vacuum Hand. Cincin hitam berkilau, Yao Lao melayang keluar dan memuji Xiao Yan sambil memeriksa pecahan keramik. Xiao Yan tersenyum dan matanya dengan cepat mengelilingi Yao Lao. Di wajah Xiao Yan ada ekspresi kesedihan dan menjilat. Jika ada teknik Dou yang akan menciptakan efek mendorong dan jika Anda bisa melatih teknik Dou itu ke tingkat tinggi maka tangan vakum tingkat Suan rendah ini bisa memiliki kekuatan teknik Suan menengah ke tinggi. Seolah-olah dia tidak melihat wajah menjilat Xiao Yan, Yao Lao bergumam pada dirinya sendiri. Guru, Anda tahu bahwa teknik Dou yang tidak berorientasi pada serangan sangat langka. Mendapatkan tangan vakum adalah keberuntungan murni dan sekarang, di mana Anda mengharapkan saya menemukan teknik Dou untuk memuji tangan vakum. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Berhentilah memasang wajah polos itu. Saya tahu bahwa Anda mencoba untuk mendapatkannya dari saya. Memberi Xiao Yan tatapan jahat, Yao Lao berkata dengan marah. Bukannya orang lain tidak memikirkan apa yang baru saja kamu pikirkan, tetapi dua teknik Dou yang tidak berorientasi pada serangan ini sangat langka dan oleh karena itu, tidak ada yang bisa benar-benar menggabungkan efeknya. Bahkan guru tidak memiliki sesuatu. Mendengar itu, wajah kecil Xiao Yan menjadi gelap. Dia tahu bahwa tanpa teknik yang ditetapkan untuk menghasilkan kekuatan dorong, dia harus mengandalkan eksternalisasi Douqi-nya yang bukan merupakan langkah cerdas. Melihat wajah putus asa Xiao Yan, Yao Lao tersenyum sambil memijat keningnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, sebelumnya ada seseorang yang meminta saya untuk minum pil. Saya pikir saya mengambil teknik Dou seperti Vacuum Hand sebagai pembayaran. Jika saya tidak memiliki pil yang sudah habis pada saat itu, saya tidak akan berdagang dengan orang itu. Ini sudah lama sekali, jika kamu tidak mengingatkanku hari ini, maka aku mungkin akan benar-benar melupakannya. Baiklah, aku menemukannya. Menggerakkan jarinya dari dahinya,
Yao Lao meletakkan jarinya di dahi Xiao Yan. Dengan jarinya, arus besar informasi membuat Xiao Yan kewalahan dan hanya setelah beberapa saat akhirnya Xiao Yan memahami gumpalan informasi baru. Fire Palm, level Suan rendah, mampu menciptakan hembusan besar. Penjelasan sederhana bersama dengan nama yang tidak kreatif membuat teknik tingkat Suan rendah ini tampak sangat buruk. Pendiri ini adalah pandai besi yang telah menjadi pandai besi sepanjang hidupnya. Karena api tungku, setelah beberapa dekade, dia menemukan teknik ini. Menyaksikan Xiao Yan yang berwajah ketat, Yao Lao mengejek. Memutar matanya, Xiao Yan cukup terkesan dengan pandai besi itu. Menciptakan teknik Dou bukanlah prestasi yang berarti dan jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh pandai besi yang menggunakan palu biasa. Fire Palm tidak sulit untuk dipelajari dan di bawah bantuan Yao Lao, Xiao Yan hanya membutuhkan waktu 2 jam sebelum memahami dasar-dasarnya. Berdiri di kamarnya, Xiao Yan menatap vas bunga terakhir di kamarnya. Mengambil napas dalam-dalam dan melingkarkan tangannya, dia berkata, tangan vakum. Dengan tarikan yang kuat, vas bunga dengan cepat terbang menuju Xiao Yan. Menatap vas yang masuk, Xiao Yan dengan cepat berhenti menggunakan vacuum hand dan memaksa doki-nya untuk mengikuti kipatas of Fire Palm. Telapak api. Tepat ketika vas itu hendak mengenai dahi Xiao Yan, embusan angin kencang muncul dari tangan Xiao Yan dan tiba-tiba ruangan itu terkena angin yang setara dengan badai. Peng! Suara renyah lain dari vas pecah terdengar tetapi kali ini, vas itu digiling menjadi debu halus dari 2 kekuatan yang berlawanan. Besar, dengan debu putih menutupi seluruh tubuhnya, Xiao Yan dengan cepat melompat keluar dari Ground Zero, ledakan vas itu. Menonton hasil vas, cahaya bersinar di mata Xiao Yan. Jika dia bisa menguasai kedua skill dan mengubahnya tanpa jeda maka dia bisa membuat orang yang tidak siap mengalami kerugian besar. Menepuk debu putih, Xiao Yan tahu bahwa dia memiliki tugas pelatihan baru dalam 3 bulan ke depan. 3 bulan kemudian akan menjadi upacara kedewasaannya. Hehe, banyak orang mungkin berharap aku mempermalukan diriku sendiri di upacara kedewasaan, kan? Di ruang yang tersebar, tawa muda dan dingin terdengar. Bab 29, hari penting 3 bulan terakhir sebagian besar telah berlalu dan itu hanya 1 bulan lagi dari upacara kedewasaan Xiao Yan. Di dalam kamar yang bersih, Xiao Yan dengan kosong menatap cairan hijau di dalam baskom kayu. Apa yang dia lihat adalah yang terakhir dari Foundation Elixir. Pada beberapa tahap terakhir Duan Qi, menjadi sangat sulit untuk meningkatkan Duan Qi-nya. Xiao Yan setuju Duan Qi tidak meningkat banyak selama 3 bulan terakhir dan perasaan menerobos ke-8 Duan Qi tidak pernah datang ke Xiao Yan. Menatap baskom seperti orang bodoh untuk sementara waktu, Xiao Yan akhirnya menarik kembali pandangannya sambil menggelengkan kepalanya, bisakah saya menggunakan Foundation Elixir terakhir ini untuk mencapai 8 Duan Qi? Perlahan meluruskan tubuhnya yang mati rasa, Xiao Yan, secara mengejutkan, tidak mulai berlatih. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pakaian hitam dari lemarinya. Sebulan sebelum upacara pendewasaan, semua peserta upacara harus mengikuti ujian. Tesnya adalah untuk melenyapkan mereka yang doki-nya tidak cukup tinggi. Mereka yang memiliki lebih dari 7 Duan Qi diberi kesempatan untuk pergi ke Aula Doki untuk menemukan metode Qi setelah menyelesaikan upacara kedewasaan mereka. Di sisi lain, mereka yang berada di bawah 7 Duan Qi akan kehilangan kesempatan itu dan diasingkan ke properti klan setelah upacara. Kecuali mereka menunjukkan bakat atau keberanian yang luar biasa, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari lingkaran dalam klan Xiao. Tepat setelah dia mengenakan pakaiannya, ketukan ringan datang dari pintu. Xiao Yan GG, apakah kamu di sana? Mendengar suara feminin yang tinggi, alis Xiao Yan melonjak saat dia dengan cepat mengancingkan pakaiannya sebelum menyembunyikan baskom kayu di sudut yang diabaikan. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, dia perlahan melenggang ke pintu dan membuka pintu. Ketika pintu terbuka, sinar matahari yang hangat menerpanya dan Xiao Yan dengan pakaian hitam tampak sangat bersemangat. Di luar pintu, seorang gadis muda mengenakan jubah hijau terang dan menyegarkan dengan ikat pinggang kain ungu dengan sabar menunggu Xiao Yan. Menonton gadis di luar pintunya, Xiao Yan terkejut cukup lama sebelum pulih dan berkata, "Seawal ini, saya pikir itu adalah seorang dewi yang turun tetapi melihat lebih dekat, itu adalah Sun Er." Mendengar pujian mengejek Xiao Yan, mata lincah Sun Er berkedip dan mulut kecilnya melengkung menjadi senyuman. Namun, dari alisnya yang hampir berbentuk bulan sabit, orang bisa tahu kebahagiaan yang dia rasakan.
Dengan sedikit kebahagiaan di matanya, Sun Er mengangkat dagunya yang halus dan mulai memeriksa pemuda di depannya. Setelah 1 tahun pelatihan, Xiaoyan telah tumbuh dari kenaifannya dan sebaliknya, di wajahnya yang halus dan berpola bagus ada beberapa petunjuk pesona jantan. Setelah lama menerima latihan pukulan, nada tubuhnya secara keseluruhan penuh dengan otot dan meskipun ia ditutupi oleh kemeja hitam, sosoknya tampak beriak dengan energi. Berjalan keluar dari ruangan dan menutup pintu, Xiaoyan akhirnya melihat Sun Er yang tercengang yang bahkan tidak berkedip saat dia menatapnya. Bingung, Xiaoyan melihat dirinya sendiri dan bertanya, apakah ada yang salah denganku? Wajahnya yang cantik memerah, Sun Er dengan cepat mengalihkan pandangannya dan tersenyum, ayo pergi Xiaoyan GG. Hari ini adalah pretest untuk Coming of Age Ceremony, apakah kamu siap? Menyipitkan matanya, Xiaoyan mengangkat bahunya sementara bibirnya terangkat dengan bangga. Tangannya perlahan mengepal saat dia berkata, judul lumpuh, aku akan mengembalikannya kepada mereka yang memberikannya kepadaku hari ini. Menyaksikan Xiaoyan yang percaya diri, Sun Er juga menganggukkan kepalanya, aku percaya pada Xiaoyan GG. Tentu saja Anda percaya pada saya, Anda mungkin sudah menentukan di mana saya berada di Duanqi. Xiaoyan memberinya mata putih dan berkata tanpa daya. Menyaksikan Xiaoyan yang tertekan, Sun Er sedikit menganggukkan kepalanya tetapi dengan cepat menjawab, mencapai 7 Duanqi dari 3 Duanqi dalam waktu kurang dari setahun. Bakat Xiaoyan GG, bahkan bakat Sun Er jauh lebih rendah darimu. Baiklah ayo pergi. Xiaoyan menyentuh hidungnya dan dengan sayang menepuk kepala Sun Er. Kemudian dia dengan cepat mulai mengambil langkah besar ke bidang pelatihan klan. Menyaksikan lini belakang Xiaoyan yang benar-benar berbeda, tanpa kesedihan dan kesepian dari masa lalu, Sun Er tersenyum dan bergumam, Xiaoyan GG, Sun Er tahu bahwa kamu akan mengambil kembali rasa hormat dan kehormatanmu. Di lapangan pelatihan bergoyang hijau, setidaknya 100 anak laki-laki dan perempuan sedang menunggu di sana. Obrolan mereka seperti raungan rendah yang menyebar cukup jauh. Di tengah lapangan latihan ada sebuah monumen hitam besar yang merupakan monumen pengujian yang hanya bisa dimiliki oleh klan dengan sedikit kekuatan karena harganya yang mahal. Di sebelah monumen hitam adalah penguji tanpa ekspresi yang sama dari 1 tahun yang lalu. Pada platform yang ditinggikan di sebelah kiri lapangan latihan adalah anggota klan yang lebih menonjol. Di tengah platform adalah pemimpin klan, Xiao Zhan, dikelilingi oleh 3 tetua. Di dalam lapangan, peserta ujian yang akan diuji semuanya berdiri. Mereka yang tampil cukup tinggi sebelumnya tidak menunjukkan banyak tekanan di wajah mereka sementara mereka yang tidak memiliki banyak bakat memiliki wajah tegang dan ketakutan. Xiao Zhan memeriksa orang-orang di lapangan latihan dengan wajah gelap dan menghela nafas dalam hati. Yan Er, bisakah kamu lulus ujian ini? Pemimpin klan, sudah hampir waktunya. Mengapa Xiao Yan belum datang? Penatua kedua mengerutkan alisnya dan bertanya. Xiao Zhan meliriknya ke samping dan berkata, ini belum waktunya, kenapa harus terburu-buru? Penatua kedua yang saya kenal bukanlah orang yang terburu-buru. Dengan bantahan dari Xiao Zhan, wajah tetua kedua agak jelek ketika dia dengan dingin menjawab, bahkan jika kamu memberinya Foundation Elixir itu, dia tidak mungkin mencapai 7 Duanqi dalam 1 bulan. Anda harus berhenti berharap akan keajaiban. Mendengar itu, wajah Xiao Zhan berkilat marah. Dia juga mengkhawatirkan hal itu dan tetua kedua mencapai titik lemahnya. Tetapi tepat ketika dia hendak menanggapi kata-kata tanpa tulang dari tetua kedua, sedikit gangguan terjadi pada peserta ujian di bidang pelatihan. Melihat ke arah gangguan itu, Xiao Zhan melihat 2 bayangan perlahan datang dari ujung jalan menuju lapangan latihan. Langkah mereka tidak tergesa-gesa, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh ujian hari ini. Menyempitkan matanya untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dari senyum ringan pemuda berpakaian hitam itu, Xiao Zhan tidak tahu mengapa tapi dia merasa jauh lebih baik tiba-tiba. Bab 30, orang yang mempermalukan pada akhirnya akan dipermalukan. Menyaksikan Xiao Yan yang datang bersama Sun Er, para pemuda di lapangan latihan menunjukkan wajah penuh kecemburuan dan penghinaan. Di seluruh klan Xiao, satu-satunya yang dekat dengan Sun Er adalah si cacat yang terkenal. Di tepi lapangan dan dikelilingi oleh sejumlah besar rekan, Xiao Ning menatap Xiao Yan dengan kemarahan yang terpancar dari matanya. Kecil, setelah hari ini, mari kita lihat apakah kamu memiliki cukup wajah untuk bersama Sun Er. Dengan kutukan rendah, Xiao Ning tersenyum memikirkan kemalangan yang akan menimpa Xiao Yan. Mengabaikan tatapan iri dan marah,
Xiaoyan membawa Sun Er ke barisan belakang dan mulai mengobrol. Menyaksikan Xiaoyan yang santai, orang-orang di peron semuanya terkejut berpikir bahwa mungkin Xiaoyan tidak tahu bagaimana tes ini akan mengubah masa depannya. Hehe, dia tahu dia akan gagal. Penatua kedua menggoda. Penatua kedua mengharapkan Xiao Zhan mengamuk padanya, tetapi setelah menunggu cukup lama, Xiao Zhan tidak mengatakan apa-apa. Dalam keterkejutan, tetua kedua memiringkan kepalanya untuk melihat Xiao Zhan. Penatua kedua, alih-alih prediksi, Anda harus melihat hasilnya. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, kamu akan membuang muka. Xiao Zhan melirik Xiaoyan yang sedang bersantai di bawah matahari. Mulutnya berkedut, tetua kedua membalas, semoga begitu. Saya juga berharap dia bisa memberi saya kejutan. Baiklah, sudah waktunya. Ayo mulai. Penatua pertama memotong keduanya dan memulai tes. Xiao Zhan mengangguk sambil berdiri. Melihat ke lapangan latihan yang sunyi, dia meraung, kalian semua adalah darah baru klan Xiao dan harus tahu pentingnya tes ini. Dari tes, jika Anda di atas 7 Duan Qi maka Anda telah berhasil. Namun, jika Anda tidak berhasil, Anda dapat menantang seseorang yang berusia sekitar 7 Duan Qi sesuai aturan. Jika kamu menang, kamu juga akan berhasil. Baiklah, sekarang semua orang tahu aturannya. Mari kita mulai tesnya. Dengan raungan rendah Xiao Zhan, semua peserta pelatihan mulai tegang. Selain monumen hitam, operator tanpa ekspresi melangkah dan mengeluarkan pamflet berat yang memiliki semua nama. Suaranya yang dingin membuatnya tampak seperti iblis bagi orang-orang yang dipanggil olehnya. Duduk bersila di atas tanah yang bersih dan mulus. Xiaoyan dengan tenang memperhatikan mereka yang dokinya tidak memenuhi syarat dan menangis. Dengan dingin mengerucutkan bibirnya, dia tidak merasa kasihan pada mereka. Dia tahu dari pengalaman tangan pertama bahwa mereka suka memilih orang-orang yang memiliki doki lebih rendah dari mereka, khususnya cacat yang dulunya jenius. Ketika mereka menghina klan yang memiliki doki lebih rendah dari diri mereka sendiri, mereka mungkin tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang. Orang yang mempermalukan akan dipermalukan pada akhirnya. Sun Er duduk di sebelah Xiaoyan juga tanpa ekspresi. Seperti teratai yang tidak akan terpengaruh oleh lumpur di sekitarnya, dia perlahan memutar kepalanya sambil menyelinap mengintip Xiaoyan. Xiao Mei, suara dingin operator membawa lompatan ke alis Xiaoyan dan kelopak matanya yang tertutup perlahan naik. Sun Er yang memperhatikan Xiaoyan dari samping meringkuk hidungnya saat dia melihat tindakan Xiaoyan. Dia dulu cukup dekat dengan Xiaoyan GG. Sambil menyipitkan matanya, Sun Er menatap gadis berpakaian merah yang berjalan. Segera, Sun Er mengedipkan dan memiringkan kepalanya untuk melihat senyum melengkung Xiaoyan, berkata, saya cukup ingin tahu tentang sikap seperti apa yang akan dia miliki terhadap Xiaoyan GG setelah hari ini. Xiaoyan mengangkat bahunya dan berbisik kembali, beberapa hal, sekali dihancurkan, akan selalu dihancurkan. Tidak peduli berapa banyak itu diperbaiki, akan selalu ada celah yang jelas. Di klan ini, tidak banyak orang yang aku setujui. Apakah Sun Er dihitung? Mulut merah Sun Er membuat senyum nakal saat dia bertanya pada Xiaoyan. Mengambil sehelai rambut Sun Er dan dengan lembut menyelipkannya melalui jarinya, Xiaoyan menjawab, tentu saja. Matanya yang besar melengkung menjadi bulan sabit yang indah sementara tatapannya yang sebenarnya jatuh pada ruang kosong. Pemandangannya memikat. Kembali ketika kami masih kecil, dia akan menyelinap ke kamar saya dan mencoba membantu saya memperbaiki tubuh saya. Meskipun itu adalah metode bodoh yang melihat kembali, saya tidak percaya bahwa dia akan memikirkannya, dia masih melanjutkannya selama 2 tahun. Senyuman muncul di wajahnya yang lembut memunculkan 2 lesung pipit yang lucu. Memutar kepalanya, Sun Er berpikir, di seluruh klan ini, tidak banyak orang yang Sun Er setujui, hanya kamu. Dari jauh, Xiaoning merasakan wajahnya berkedut saat dia mengatakan percakapan dekat antara Xiaoyan dan Sun Er. Kecemburuan mengamuk di hatinya sementara dia menahan keinginan untuk pergi ke sana dan menghancurkan adegan sempurna. Dou Zili, 8 Duan. SL, Dou Zili, Dou Qi dan Dou Ziki semuanya sama. Dou Qi di monumen hitam, cahaya terang dipancarkan saat kata-kata itu ditampilkan di atasnya. Xiao Mei, Dou Zili, 8 Duan, level tinggi. Melirik ke monumen hitam, operator tanpa ekspresi itu sedikit mengangguk sambil menyebutkan skornya. Mendengar suara operator, Xiao Mei menghela nafas saat wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan.
Untuk beralih dari 7 Duan Qi ke 8 Duan Qi hanya dalam 1 tahun adalah pencapaian yang akan membuatnya masuk dalam 5 besar di generasinya. Dengan hasil yang begitu mengesankan, tidak heran dia akan sangat bersemangat. Suara operator menyebabkan gangguan besar di dalam bidang pelatihan saat pandangan iri dan iri jatuh ke arah Xiao Mei. Untuk meningkatkan 1 Duan Qi dalam 1 tahun, hampir tidak layak. Menyentuh hidungnya, Xiao Yan dengan tenang mengevaluasi. Ya, Sun Er memainkan rambutnya sambil sembarangan melirik Xiao Mei yang dikelilingi oleh teman-temannya seperti seorang putri. Tapi setelah Xiao Mei, dari selusin orang, hanya 1 orang yang mencapai 7 Duan Qi. Sisanya semua dihilangkan. Xiao Sun Er, operator tanpa ekspresi, secara mengejutkan, memiliki sedikit emosi ketika dia memanggil nama ini. Tatapan semua orang tertuju pada Sun Er yang duduk di sebelah Xiao Yan saat mereka mendengar nama itu. Xiao Yan GG, jangan terlalu terkejut nanti. Berdiri, Sun Er membungkuk untuk tersenyum nakal pada Xiao Yan. Alisnya berkedut, Xiao Yan memperhatikan garis belakang indah Sun Er saat dia bergumam, apakah dia menjadi douse.